Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sakib, NIM 21196. Di sini saya akan menjelaskan code mengenai sequential search yang ordered. Di sini saya sudah membuat semua function untuk jawaban dari implementasi. Jadi saya akan menjelaskan untuk ordered sequential search saja. Di sini untuk function ordered sequential search sendiri memerlukan dua parameter, yaitu data untuk menampung listnya, searched number untuk menampung angka yang bakal dicari. Iteration ini iterasi keberapa, stop ini untuk pemberiannya saat nilai defaultnya false, untuk iterasi nilai defaultnya 0. Ini list untuk menampung indeks di mana saja angka yang kita cari. Jadi angka yang kita cari itu ditemukan di indeks mana saja. Terus count ini untuk outputnya number of iteration, yaitu iterasi keberapa, perulangan keberapa. Kalau iteration ini beda, soalnya iteration ini terus bertambah tanpa adanya pengurangan. Jadi kayak semisal penghentinya gitu. Nanti bakal dijelasin. Lalu setelah itu ada perulangan while. Di saat stop ini value-nya tidak sama dengan true dan data indeks ke iterasi kurang dari sama dengan searched number. Jadi angka yang ada di data indeks ke iterasi itu kurang dari sama dengan data yang dicari, maka berulang. Lalu jika iterasi sama dengan besar dari panjangnya data, maka stopnya berubah jadi true dan count-nya dikurangin 1. Iteration itu digunakan untuk ini, untuk indeks-indeks gitu. Lalu setelah itu, dan jika data indeks ke iteration lebih dari searched number atau nilai yang dicari, stopnya bakal jadi true juga. Jadi kalau data indeks ke iterasi ataupun iterasinya sama dengan data indeks ke iterasi lebih besar dari angka yang dicari atau iterasi ini sama dengan panjangnya data, maka stopnya itu dijadiin true. Jadi perulangannya berhenti di saat dua kondisi tersebut terpenuhi. Lalu, dan jika data indeks ke iterasi sama dengan searched number, maka data yang ada di indeks ke iterasi itu tadi, indeksnya itu tadi atau iterasinya itu tadi dimasukin ke dalam list yang sudah kita buat di awal, yaitu A. Begitu terus perulangannya berjalan. Setelah dicek kondisi-kondisinya itu, iterasi itu bertambah satu demi satu setiap perulangan terjadi. Nggak cuma iterasi aja, count juga. Dan perulangannya tetap sama pengecekannya sampai perulangannya berhenti. Lalu jika panjang dari A atau list yang kita buat untuk menampung indeks di mana indeks angka kita itu ada di indeks mana saja di list data yang kita buat.
Kalau misal panjang A-nya sama dengan 0, maka di return certain number is not found, lalu number of iteration count. Kalau panjangnya A sama dengan 1, maka certain number is in A index 1. Kenapa kok nggak langsung panggil A aja biar nggak bosan? Soalnya kalau dicontoh, soalnya kalau dicontoh itu seperti ini. Sebentar. Yes. Nah, kalau dicontoh itu kayak gini, meski perulangannya berbeda tapi adanya ini is in 199. Jadi dia nggak nampilin kayak listnya kayak gini yang ada kurung buka kurung tutupnya. Jadi mau nggak mau harus pakai ini, harus dibedakan sama yang lalu. Kalau lainnya sama nggak sama dengan 0 dan nggak sama dengan 1, maka di print certain number is in A listnya, lalu number of iteration count. Itulah apa itu 3 return, tergantung si A itu tadi lengthnya atau panjang si A itu tadi berapa. Nah, untuk pemanggilan fungsinya ini yang pertama data, kemudian create data. Kita buat data pakai function create data ini. Lalu setelah itu insertion sort, data itu kita urutin dulu. Setelah itu di print datanya. Ya, insertion sort ini fungsinya sudah saya buat yang di atas. Nah, ini data diurutin pakai function ini, terus di print datanya, terus dipanggil function ordered sequential search-nya dengan argumen datanya yang kita buat tadi, lalu angka yang kita cari. Setelah itu outputnya seperti ini. Oh iya, setiap hasil running berbeda, soalnya ini setiap running kan ngerandom terus menerus, jadi nggak selalu sama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.